Jamaah. Allahu yumhil wala yuhmil. Allah itu menunda tapi tidak melupakan. Jadi kalau ada yang hari ini tidak sholat subuh tapi rezekinya lancar, itu dicatat sama Allah. Saya tidak pernah sholat tapi sehat, tenang saja, itu Allah tidak lupa itu kamu tidak pernah sholat. Allah tidak pernah lupa kalau kamu pernah zalim sama orang lain. Allah tidak pernah lupa kalau kau pernah bikin nangis emakmu. Allah tidak pernah lupa kalau kau pernah zalim sama tetanggamu. Allah tidak pernah lupa kalau engkau bermaksiat di atas muka bumi ini. Allah cuma menangguhkannya. Allahu yumhil wala yuhmil. Allah itu menangguhkan, menunda, tapi tidak ada sedikit pun yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan buat diri kita sendiri supaya tidak sibuk menilai orang lain. Kezaliman diri kita sendiri yang kita lihat. Apa kalau nasihatnya Abah ini, mumpung orang-orang Banjarmasin, apa nasihatnya Abah? Buka matamu untuk aibmu dan butakan matamu untuk aibnya orang. Kalau untuk dirimu sendiri, buka lebar-lebar matamu untuk aibmu dirimu. Tapi kalau untuk orang lain, aibnya orang, maka butakan matamu. Nasihatnya Abah. Ini orang-orang Banjar pasti sering mendengarnya. Masya Allah. Maka jangan pernah merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menangguhkan, tapi Allah tidak pernah melupakan daripada apa yang pernah dilakukan kezaliman daripada hambanya. Ada hamba yang tidak sholat, ada hamba yang maksiat, ada hamba yang melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hamba yang zalim kepada orang lain. Maka subhanallah, itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun engkau merasa, meskipun orang merasa saya aman-aman saja, mana tuh adabnya Allah? Saya sehat-sehat aja, saya bahagia-bahagia aja, rasanya keluarga saya sakinah mawaddah warahmah, proyek saya tembus terus, bahkan saya berlaku curang tidak pernah ditangkap tuh, saya aman-aman hidupnya. Tentu saja di dunia engkau merasa aman, tapi di akhirat tidak ada keamanan bagi orang yang berlaku zalim. Itu pandangan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau pandangan kita kepada orang lain, maka lihatlah orang lain lebih baik daripada diri kita. Kalau lihat orang mungkin kelihatan, nih orang tidak pernah kelihatan ibadah tapi kok rizkinya lancar. Oh, mungkin bisa jadi ada ibadahnya yang tidak kau lihat. Mungkin bisa jadi ada sedekahnya yang sembunyi-sembunyi. Sebagaimana ada orang soleh yang disolati puluhan ribu orang. Apa kelakuannya setiap malam? Dia setiap malam keluar rumah datang ke penjual miras. Dia setiap malam keluar rumah datang ke tempat perempuan tunasusila. Dia setiap malam datang ke tempat orang-orang yang sedang subhanallah melakukan maksiat. Lalu ketika meninggal dunia, tidak ada orang yang mau mengurusi jenazahnya. Tidak ada yang mau solati. Berkata orang-orang, buat apa kita solati? Rasa-rasanya dia sudah kafir, rasa-rasanya dia bukan orang soleh, ngapain kita urus jenazahnya? Ternyata ada seorang pemimpin yang sedang belusukan pada saat malam itu. Dia antarkan jenazah ini pulang ke rumahnya, menangis istrinya. Kata istrinya, wahai Tuhan, setiap malam aku nasihati suamiku untuk tidak melakukan itu. Dia setiap malam datang ke tempat daripada maksiat untuk memberikan uang kepada mereka supaya mereka berhenti bermaksiat minimal malam itu. Dia datang ke penjual miras, dia beli semuanya, lalu dia tumpahkan miras tersebut supaya orang tidak ada yang bermabuk-mabukan malam itu. Tapi orang-orang memandangnya sebagai pelaku maksiat sehingga tidak ada orang-orang yang mau mendekatinya. Saya pernah nasihati, tapi dia katakan, tenang saja, itu urusan Allah. Mungkin orang pandang saya tidak baik, tapi Allah memandang saya sebagai orang yang baik. Maka subhanallah, sibuklah kita memandang kebaikan orang lain. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau ada orang subhanallah ibadahnya nggak benar, kepada Allahnya dia menyekutukan Allah, tapi Allah kasih di dunia, itu sudah banyak contohnya. Ada Fir'aun kaya raya nggak bu? Kaya raya. Berkuasa nggak Fir'aun? Berkuasa sekali. Ana rabbukumul a'la. Bahkan sampai mengaku Tuhan. Fir'aun sehat nggak? Fir'aun mules aja nggak pernah. Fir'aun itu tidak pernah sakit perut. Jadi kalau ada yang mules ini sekarang ini, bersyukurlah. Kalau ada yang demam, alhamdulillah. Karena Fir'aun tidak pernah demam, Fir'aun tidak pernah sakit. Hidupnya di dunia kelihatan baik-baik saja. Tapi kalau orang beriman ditanya, mau nggak seperti Fir'aun? Mau nggak? Nggak ada yang mau seperti Fir'aun. Korun kaya sekali subhanallah di dunia, tapi disebutkan sebagai orang yang celaka. Siapa lagi? Namrud itu adalah orang terkaya yang pernah Allah ciptakan dari kalangan orang kafir.
orang durhaka yang pernah Allah ciptakan dari yang terkaya di antaranya Raja Namrud. Kalau dari orang beriman Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi kalau orang yang melawan Allah yang paling kaya di dunia ini di antaranya Namrud ini, subhanallah. Tapi tidak ada orang yang pengen seperti Namrud. Maka kalau pandangan kita urusan duniawi kelihatan dia menang. Tapi kalau pandangan kita urusan ukhrawi sejatinya sedang kalah. Orang beriman itu pandangannya jangan hanya melihat kemenangan duniawi, tapi lihat juga kemenangan ukhrawi. Baik, jadi kalau zolim itu jangan lupa, Allah catat semua ya Ustaz ya. Iya, Tinggal tunggu waktunya. Tapi tidak dilupakan. Masya Allah.